Kucing hitam yang lagi melihat dirinya di air ini panggil saja Bami. Ya, biar gampang aja, karena kucing mbakku namanya Bami. Lagi asik-asiknya sendiri, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing dari kejauhan. Segera saja Bami pergi bersembunyi. Seekor kelinci sedang dikejar-kejar sekawanan anjing. Bami ini adalah seekor kucing introvert. Dia nggak suka keramaian. Alih-alih cari teman, dia lebih memilih jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Di dalam hutan ini, Bami tinggal di sebuah rumah kayu. Rumah ini juga dikelilingi banyak patung-patung kucing, dan tidak jauh dari sana ada juga patung kucing yang sangat besar. Ketika Bami sedang minum di sungai, lagi-lagi hidupnya dibuat tidak tenang. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong semakin mendekat. Ia pun memilih bersembunyi. Saat itu, para anjing datang. Mereka hendak mencari ikan. Sayangnya, terjadi perselisihan di antara mereka. Salah satu anjing merebut ikan yang didapat temannya. Mereka ribut dan tidak sadar ikannya terlempar dan terjatuh di hadapan Bami. Bami yang juga kelaparan, diam-diam segera mengambil ikan tangkapan si anjing. Sayangnya, ia ketahuan, sehingga Bami pun dikejar-kejar anjing kawanan. Bami berhasil bersembunyi, tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dari langit banyak burung-burung berterbangan, seolah-olah akan datangnya bahaya. Para binatang juga banyak yang berlarian. Bami sedikit bingung dan tiba-tiba banjir ini menggenangi seluruh hutan. Bami yang tidak bisa berenang lagi takut air pun ikut terbawa arus. Beruntungnya ada dahan yang bisa ia jadikan pijakan. Bersamaan dengan arus yang semakin deras, salah satu anjing yang tadi, panggil saja dia Dogi. Dogi terhuyung-huyung terbawa arus. Saat semakin dekat, dia hendak naik ke atas dahan bersama Bami. Bami yang tidak ingin berbagi tempat hendak menjatuhkannya. Naas, dahan itu pun patah. Keduanya kembali terbawa arus, tapi keberuntungan berkata lain. Arus itu membawanya mencapai daratan. Bami pun berlari ke dalam hutan, tapi ia tak sendirian. Ia diikuti oleh Dogi. Bami yang berlari tak sengaja ia hendak menabrak seekor burung. Burung putih itu pun melebarkan sayapnya, seolah-olah dia menyatakan otoritasnya. Bami merasa takut, tapi Dogi datang tepat waktu. Dia melindunginya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam rumah, di balik jendela, Bami menyadari bahwa air terus naik. Dan dari kejauhan, sebuah perahu kosong menghampiri. Itu adalah perahu kawanan si Dogi. Dogi pun melompat ke atas perahu bersama teman-temannya. Dalam raut wajahnya, Dogi ingin mengajak Bami untuk naik perahu bersamanya. Sayangnya, Bami tak mau ikut pergi. Dia takut jika mereka akan balas dendam karena telah mencuri ikannya. Sehingga dia pun memilih pergi naik ke atas patung kucing yang paling besar. Ia berharap banjir tak akan bisa menenggelamkannya. Di atas patung, naas walaupun sudah di tempat yang tinggi, sangat tinggi, air tetap terus naik. Bami juga semakin bingung. Air telah menggenang kakinya. Dan air itu terus saja naik. Dia berusaha untuk tidak tenggelam. Dia mencoba naik ke tempat yang lebih tinggi, tapi sayangnya usahanya sia-sia. Ternyata ini masih bukan harinya. Masih ada secerca harapan. Sebuah perahu mendekat ke arahnya. Inilah kesempatan terakhirnya.
Tak pikir panjang lagi, Bami pun menaiki perahu itu. Ternyata dia tak akan sendirian. Bersamanya ada seekor kapibara. Kapibara ini adalah hewan yang bodoh amat. Entah punya malu atau tidak, yang pasti dia sangat pemalas. Sehingga ia tak keberatan jika Bami ikut berlayar bersamanya. Perjalanan mereka pun dimulai. Tapi walaupun begitu, awalnya Bami belum merasa nyaman jika bersamanya ada seekor kapibara. Seandainya ada pilihan lain, dia juga tak akan mau ikut bersamanya. Tapi karena keadaan yang memaksanya, ia terpaksa untuk satu perahu bersama. Karena di hari-hari sebelumnya, Bami tak pernah memiliki teman. Ia selalu sendirian, cari makan sendiri, minum sendiri, jalan-jalan sendiri. Semuanya serba sendirian. Hari-harinya juga dipenuhi kesibukan, sehingga pantas saja ia belum menjumpai kesepian. Tapi kali ini, ia harus berteman. Keadaan yang memaksanya, hidupnya yang semakin berat, mustahil jika ia terus sendiri. Jadi Bami tak boleh sendirian, dia harus punya teman. Malamnya hujan turun. Karena hujan, mereka berbagi tempat untuk berteduh bersama. Esoknya, di pagi yang cerah, Bami sedang memandangi sekitar di ujung perahu. Bami terkejut sehingga ia terjatuh ke dalam air. Ia selamat, tapi dia berada di atas tubuh ikan paus. Tak sampai di situ, dari belakangnya dia dibawa terbang ke udara. Bami pun memberontak, sehingga burung itu melepaskannya. Untung saja dia terjatuh di atas perahu. Tapi masih belum habis juga masalah. Kapalnya akan menabrak bangunan, sehingga Bami pun mencoba membelokkan kemudinya. Untungnya perahu itu tidak rusak. Perahu itu sempat berhenti sebelum menabrak. Kebetulan di sana, di dalam bangunan itu, ada seekor lemur. Dia sedang sibuk mengumpulkan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Kapibara juga turun dari perahu. Dia membantu lemur memasukkan barang-barang ke dalam keranjang. Dikira menolongnya, keranjang itu malah dibawa naik ke atas perahu. Sang lemur mencoba mencegahnya, tapi tenaganya tak begitu kuat. Dan bersamaan dengan itu, air terus naik menggenang bangunan. Sehingga terpaksa si lemur ikut juga naik ke atas perahu. Selang beberapa waktu, angin mengantarkan mereka ke daratan. Mereka yang penasaran segera turun ke daratan. Di sana, masing-masing dari mereka sibuk sendiri. Dan dari kejauhan, suara gonggongan yang tidak asing terdengar. Itu adalah Dogi. Dogi menghampirinya. Dia ini sangat ramah. Ia juga menyambut kedatangan mereka layaknya teman dekat. Saat itu, Bami tertarik dengan ikan di hadapannya. Bami lapar. Dia ingin makan. Tiba-tiba datanglah burung putih. Si putih ini adalah burung yang baik. Dia memberikan Bami ikan untuknya makan. Dia juga burung yang telah menjatuhkannya ke atas perahu. Tapi saat itu juga datanglah burung putih lain. Burung itu melarangnya. Dia melarangnya memberikan ikan kepada Bami. Sehingga ikan itu pun diambil lagi. Dan setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Bami. Setelahnya Bami terus menelusuri daratan. Dia bertemu dengan kawanan burung putih.
Kedatangan Bami juga dengan teman-temannya. Namun, kedatangan mereka seperti tidak disambut dengan baik. Mereka diintimidasi dan terus dipojokkan. Si Putih pun datang membela Bami. Walaupun di hadapan teman-temannya, si Putih berani membelanya. Bahkan dia rela bertengkar dengan temannya. Si Putih kalah. Si jahat menginjak sayap si Putih. Sayapnya pun terluka. Teman kawanannya pun hanya diam saja. Tak ada yang memperdulikannya. Mereka pun lalu pergi begitu saja. Si Putih pun mencoba terbang mengejar mereka. Sayangnya, sayapnya yang terluka tak memungkinkan untuk dia bisa terbang. Si Putih merasa sedih. Dia berteriak, namun temannya tak ada yang mau mendengar. Mungkin telinga mereka tuli, atau bahkan hati mereka yang tuli. Saat itu, dia mendekati si Putih. Tak hanya dia, semua teman-teman Bami mendekatinya. Si Putih yang sudah tak memiliki tempat untuk pulang, akhirnya pergi bersama mereka di atas perahu. Singkat cerita, mereka semua sampai di sebuah kota kosong yang tenggelam. Saat itu, si Perak ingin bermain dengan si Putih. Sayangnya, si Putih yang lagi gak mood menendang bolanya ke air. Melihat itu, si Lemur tak terima. Dia hendak mengambil alih kemudi dari si Putih. Dia ingin mengambil bolanya lagi. Sayang sekali, mereka bertengkar. Karena mereka juga, Bami dan Kapibara terjatuh ke dalam air. Dengan inisiatifnya, Kapibara pun hendak mengambil bola itu. Tapi saat itu, semuanya terdiam. Ada sesuatu dari dalam air. Itu adalah paus. Semuanya teralihkan ke arah paus. Dan beberapa waktu kemudian, si Bami memandangi air. Sontak saja dia melompat ke dalam air. Dia menangkap ikan. Ikan itu hendak ia makan. Tak lupa ia juga berbagi. Dan di sini persahabatan mereka pun semakin erat. Saat mereka melewati kota kosong, tiba-tiba hujan. Di tengah hujan itu ada sebuah bangunan yang hampir tenggelam. Di bangunan itu ada 4 ekor anjing. Itu adalah teman si Perak. Si Perak dan Kapibara pun membujuk si Putih untuk menepikan perahunya. Begitu juga dengan si Bami. Walaupun dengan ragu, Bami pun ikut membujuknya. Burung putih menyerahkan kemudinya ke Kapibara. Mereka menepi ke bangunan itu. Semua teman Perak telah ditolongnya, sehingga bertambahnya penumpang perahu itu. Tapi bertambahnya teman juga bertambahnya masalah. Seekor anjing memakan semua ikan tangkapan si Bami. Barang milik si Lemur juga dibuat mainan. Bami pun terlihat kesal. Ia menyampaikan kekesalannya kepada si Perak. Tingkah laku temannya itu membuatnya tak betah. Perak pun tampaknya merasa bersalah. Singkat cerita, awan pun semakin gelap. Kabut juga mulai menutupi pandangan. Tak hanya itu, ombak besar juga datang. Kapibara yang mengendalikan kemudi pun tampak kesulitan. Tapi dia terus berusaha mengendalikannya. Naas, kemudi itu pun patah.
Si putih yang sudah tak memiliki harapan, lalu ia pergi meninggalkan mereka. Bami yang sudah merasa dekat dengan si putih, pergi menyusulnya. Dia nekat melompat dari atas perahu dan berenang ke tepian. Di depannya ada tangga. Dia naik satu persatu. Sesampainya di puncak, Bami melihat si putih sedang sendirian menatap langit. Bami juga mendekatinya. Tiba-tiba, air-air tampak melayang ke udara. Mereka berdua juga ikut terangkat. Bagi Bami, ini seperti mimpi yang jarang terjadi. Tapi, perlahan-lahan, Bami kembali berpijak ke tanah. Sedangkan si putih terus terangkat terbang dan menghilang. Setelahnya, dari atas puncak Bami mencoba memanggil teman-temannya. Tapi tak ada jawaban. Bami pun turun ke bawah. Sayangnya, ia sudah tertinggal jauh dari perahunya. Ia mencoba berenang dan terus berenang. Bami berharap dia bisa mencapai perahunya. Namun, perahu itu tidak berhenti. Perahu itu semakin jauh. Mereka tak kembali, dan Bami pun sendirian. Tiba-tiba, air mengalir ke bawah tanah. Pohon-pohon juga mulai terlihat. Bami selamat. Ia terus menelusuri daratan. Dia mencari teman-temannya. Semakin dalam dia menyusuri hutan, ia menemukan keranjang si lemur. Ia juga mengikuti jejaknya. Dan sesampainya di dalam hutan, Bami bertemu dengan sekawanan lemur. Ternyata, lemur temannya juga ada di sana. Dia sedang berkumpul dengan lemur-lemur lainnya. Mereka terheran-heran dengan kaca. Dan saat itu, dengan bahasanya, Bami juga bertanya kepada si lemur, di mana teman-teman lainnya. Tapi, semuanya sia-sia. Si lemur itu mengabaikannya. Dia kira kita sudah berteman. Perjalanan panjang bersama yang telah mereka lalui. Semuanya. Dengan wajah pasrah, Bami pun pergi meninggalkannya. Ia mencari temannya sendirian. Dalam hati si lemur, ada keraguan di dalam hatinya. Dia bingung, apakah ia akan memilih asik dengan kacanya atau harus pergi menemui teman-temannya. Si lemur pun memilih pergi dan menyusul Bami. Mereka pun sampai di ujung tebing. Tebing dengan jurang yang sangat dalam. Mereka melihatnya, perahunya menggantung di atas pohon. Tali layar perahu itu tersangkut pada dahan pohon. Dan jika saja pohon itu tumbang, maka perahu itu akan terjatuh ke dalam jurang. Ternyata di dalam perahu itu masih ada teman-temannya. Mereka semua selamat. Satu persatu, anjing-anjing berhasil melompat dari perahu. Namun saat kapibara ingin melompat, hampir saja pohon tak mampu menahan beban perahu. Bami juga berinisiatif memanjat ke atas pohon. Dia meraih tali perahu itu. Si lemur, si perak, dan semua anjing mencoba menarik tali agar perahu itu bisa semakin mendekat. Tapi dari atas, Bami terpleset. Untungnya, si kapibara berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, saat mereka semua menarik perahu itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan.
Ada hewan yang berlarian, bahkan semua anjing yang sedang menarik perahu itu pergi meninggalkannya. Dalam hati si perak, dia sempat bingung apakah ia harus menolong temannya atau mengikuti kawanan anjing lainnya. Dan walaupun ragu, akhirnya ia memilih untuk menolong temannya. Menyisakan keduanya, mereka terus menarik. Semua tenaganya ia kerahkan untuk menarik perahu itu. Untungnya, mereka masih sempat. Bami dan Kapibara berhasil melompat. Mereka selamat. Tiba-tiba, sekerumunan rusa dan kancil berlarian. Sesuatu telah terjadi. Bami pun sedikit bingung. Ia pergi berlari meninggalkan teman-temannya. Ia mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, ada ikan paus yang terdampar di sana. Bersama teman-temannya, ia pernah melihat ikan ini sebelumnya. Ikan ini juga yang telah menyelamatkan nyawanya saat ia tenggelam. Paus itu pasrah dengan nafas tersengal-sengal. Dari tatapan matanya, ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia hanya perlu menunggu waktu. Waktu untuk segera pergi. Saat itu juga, teman-teman Bami juga sampai. Semuanya ikut mendekat. Mereka duduk berdampingan. Sudah tidak ada lagi yang bisa mereka berbuat. Mereka hanya bisa berterima kasih. Berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Terima kasih karena telah menjadi temannya.